Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Taufik dalam pembelajaran fikih nggih. Alhamdulillah kita kemarin sudah mengerjakan dan melaksanakan PTS. Dan sekarang kita kembali belajar. Dan sekarang kita sudah berganti materi nggih. Dari kemarin kita sudah belajar tata caranya menjamak dan mengqashar sholat. Sekarang kita akan belajar memahami tata cara sholat bagi orang yang sakit. Kalian bisa buka LKS-nya halaman 38. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Cukup? Baik, langsung saja ya kita mulai materinya. Jadi untuk cara melaksanakan sholat ketika orang itu sedang sakit itu ada beberapa cara. Sebelumnya Pak Taufik akan jelaskan. Jadi kita sebagai orang Islam itu wajib mengerjakan sholat 5 waktu. Apa itu? Subuh, zuhur, asyar, maghrib, dan isya. Ini wajib dikerjakan sampai kita nanti mati atau meninggal dunia. Dalam keadaan apapun, selagi nyawa itu masih ada dalam tubuh dan kesadaran itu kita masih bisa masih sadar, tidak pingsan, maka kita wajib sholat. Nah, untuk cara sholatnya ini Islam memudahkan. Kalau seumpama kita emang tidak bisa berdiri, maka kita boleh sholat dengan cara duduk. Jika duduk masih tidak mampu lagi, maka kita boleh sholat dengan cara duduk miring. Kita boleh sholat dengan cara tidur miring. Jika tidur miring masih tidak mampu, kita bisa melakukan dengan cara berbaring. Tapi tetap kita diwajibkan untuk sholat, bagaimanapun keadaan kita. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, sakit apa toh yang kalau kita sholat ini boleh dengan cara duduk, berbaring, dan seterusnya? Sakit yang memperbolehkan kita untuk sholat dengan cara berduduk ini sakit yang apabila kita melakukan sholat dengan cara berdiri ini kita tidak khusyuk, kita tidak bisa fokus, maka kita boleh sholat dengan cara duduk dan seterusnya. Paham gak? Jadi kalau sampean sakitnya cuma sakit panu, sakit jerawat, itu tidak menyebabkan, tidak memperbolehkan kita untuk sholat duduk. Sholatnya tetap dengan cara berdiri. Di sini Pak Taufik tampilkan cara mengerjakan sholat ketika sakit. Yang pertama tentu yaitu dengan cara berduduk. Jika berdiri tidak mampu, tidak fokus, tidak khusyuk, maka kalian boleh melaksanakan sholat duhur, isya, atau sholat apapun 5 waktu dengan cara berduduk. Maupun sholat sunnah juga boleh. Caranya seperti ini. Kalian bisa melihat ini videonya. Langsung saja ya saya play. Nah, kalian dengan cara duduk iftirosh, selonjor pun boleh, bersila pun boleh, tapi paling baik adalah dengan cara duduk iftirosh. Duduk iftirosh itu seperti duduk tahiyat awal nggih. Kalian langsung takbir dalam keadaan duduk dan membaca surat Al-Fatihah seperti biasa dengan cara duduk. Nah, bedanya ketika itu kalian akan rukuk. Nah, rukuknya seperti ini. Dengan cara menundukkan badan condong ke arah kiblat sekitar membentuk sudut sekitar 45 derajat ya. 45 derajat sampai 30 derajat. Kemudian i'tidal dengan cara duduk juga. Kemudian sujud seperti biasa. Begitu juga duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi, dan dilanjutkan dengan duduk lagi untuk membaca Al-Fatihah di rakaat kedua. Paham betul? Kalau ini prakteknya ini dia langsung duduk tahiyat akhir sehingga cuma 1 rakaat sholatnya, mungkin sholat witir. Untuk perbedaannya itu hanya ketika kita berdiri. Jadi berdirinya diganti dengan cara duduk. Kalian melakukan takbiratul ihram, membaca Al-Fatihah, surat pendek, kemudian rukuk, i'tidal dengan cara duduk. Yang lain sama, sujud sama, duduk di antara dua sujud sama, dan duduk tahiyat awal maupun tahiyat akhir pun sama.
Ini sholat dengan cara duduk, mungkin tidak terlalu sulit ya. Ini tata cara sholat ketika sakit yang pertama. Kemudian yang kedua, sebelum kita membahas tentang cara sholat dengan cara duduk miring seperti ini, kalian boleh juga sholat dengan cara duduk itu melonjorkan kaki. Jika memang tidak mampu untuk duduk iftirosh, bersila pun juga boleh. Ini tata cara sholat dengan cara melonjorkan kaki, seperti kalau kalian melaksanakan di rumah sakit. Takbiratul ihram, membaca Al-Fatihah, surat pendek, kemudian ruku, menundukkan badan sekitar 45 derajat, dan seterusnya. Paham gak? Ini kalian bisa lihat di YouTube untuk lebih jelasnya. Kemudian sekarang tata cara sholat yang kedua, tata cara sholat ketika kita sakit, yaitu dengan cara duduk miring, tidur miring, tidur miring ini dilaksanakan ketika kalian tidak bisa melaksanakan sholat dengan cara duduk dan berdiri, maka kalian boleh melaksanakan sholat dengan duduk miring, dan ini menghadap arah kiblat. Jika emang ranjangnya ini arah kiblatnya berlawanan, kalian bisa memutar ranjangnya sehingga sesuai dengan arah kiblat. Ini caranya. Kalian bisa mendengarkan penjelasan ustadznya. Tidak bisa isyarat dengan badan, maka nanti isyaratnya kalau memungkinkan isyarat kepala. Maka nanti begini berarti rukuk, dan ditegakkan lagi berarti tidak, lebih merunduk lagi nanti sujud, dan ditegakkan itu berarti duduk, dan seterusnya kita praktek 1 rakaat. Tangan ya tergantung kemampuan. Kalau tangannya bisa gerak ya digerakkan, tapi kalau ini mungkin misalnya sakitnya sakit parah, tangannya tidak bisa diapa-apakan, ya cuma gerak kepala aja yang main gitu. Ini misalnya contohnya nggak bisa tangannya lah, jadi cuma geraknya gerak kepala saja ya. Sudah ya, kita agak keras sedikit Allahu Akbar untuk takbiratnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baik, ini sudah dijelaskan ustadznya tadi ya. Untuk tata cara sholat dengan cara tidur berbaring atau tidur miring, ini caranya hampir sama, yaitu memposisikan badan bagian kiri ke bawah ya, sehingga muka, kemudian badan dan kaki ini menghadap ke arah kiblat. Kepala di utara, kakinya di selatan. Untuk gerakannya, karena ini sudah sangat parah, berarti kalau sholat dengan cara tidur berbaring, maka semuanya dilakukan dengan isyarat. Isyaratnya boleh dengan gerakan tangan ataupun gerakan anggukan kepala. Anggukan kepala seperti ini tadi. Saya ulangi. Nah, dengan cara mengangguk untuk isyarat ruko, kemudian didengakkan lagi untuk isyarat i'tidal, dianggukkan lagi untuk isyarat sujud, dan seterusnya. Semua dilakukan dengan isyarat anggukan kepala. Jika sakitnya parah banget sehingga tidak mampu untuk menganggukkan kepala, bisa dilakukan dengan isyarat mengedipkan mata. Jadi memejamkan mata untuk isyarat ruko, kemudian membuka mata untuk isyarat i'tidal, memejamkan mata lagi untuk sujud, dan seterusnya seperti itu. Paham? Nah, jika dilakukan dalam berbaring, ini kondisi kalian tidur seperti biasa. Ini dilaksanakan ketika sampai tidak bisa melaksanakan sholat dengan cara tidur miring, sehingga dilakukan dengan cara berbaring. Ini posisinya kepala di timur, kaki di barat arah kiblat, sehingga kalian menghadap kiblat tapi dalam kondisi berbaring. Kalau bisa untuk di bagian kepala ditaruh bantal yang agak tinggi sehingga kalian bisa melihat ke arah barat. Ini seperti itu. Caranya sama, kalian bisa melakukan gerakan sholat dengan cara isyarat anggukan kepala ataupun kedipan mata, ataupun jika tidak mampu maka cukup membatin.
Oke, sampai sini paham nggih? Saya ulangi lagi. Sholat itu bagi orang Islam wajib hukumnya. Sampai kapanpun selagi nyawa itu masih ada dalam badan, kalian harus mengerjakan sholat yang 5 waktu. Dengan cara apapun. Jika tidak bisa berdiri, kalian boleh duduk. Jika tidak boleh duduk, kalian boleh tidur miring. Jika kalian tidak bisa tidur miring, kalian harus berbaring. Sekarang siapa yang tidak bisa berbaring? Orang yang sakit parah pun pasti berbaring. Maka ini tata cara terakhir untuk sholat. Sehingga bagaimanapun keadaannya, orang Islam wajib melaksanakan sholat 5 waktu. Paham nggih? Sampai sini saja keterangannya. Nanti untuk lebih jelasnya bisa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Jika ada kesulitan, kalian boleh tanya baik kepada Pak Taufik sendiri. Kalau kalian malu bisa menanyakan kepada guru ngaji kalian yang paham, atau teman kalian yang sudah paham, ataupun kepada orang tua kalian. Oke? Untuk belajar dalam pandemi ini semuanya dimanfaatkan, orang tua, tetangga, sehingga kita belajar tidak hanya dari sekolah tapi juga dari lingkungan. Oke? Baik, tugasnya akan saya lampirkan. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.